keluarga Shahibul Kurban, dan 13 ekor sapi berasal dari patungan 91 Shahibul Kurban. Dan untuk kurban kambing sampai saat ini jumlahnya sebanyak 28 ekor. Insya Allah semua panitia akan menunaikan amanah dari para sahibul kurban dengan sebaik-baiknya. Ketika bahwa prosesi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban insya Allah akan dimulai pukul 08.00 bertempat di halaman Masjid Al-Mukarramin dan berakhir sampai seluruh daging kurban dibagikan kepada yang berhak menerima. Kami mohon doa dari hadirin semuanya, semoga tugas panitia dapat berjalan lancar dan aman dari awal hingga akhir. Keempat, terima kasih yang dari tadi kami haturkan kepada para sahibul kurban, terkhusus kepada seluruh panitia yang telah bekerja sejak persiapan Idul Adha sampai selesainya proses pemungutan hewan kurban. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan menerima seluruh korban kita semua dan memasukkannya ke dalam golongan abd dan syakurah, hamba-hamba yang bersyukur. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai akhir sambutan kami mengajak hadirin, marilah untuk hari ini dapat kita jadikan sebagai penguatan iman dan takwa kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam serta baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai kata penutup, doa putih untuk kurban ada mualaf yang diberikan. Terima kasih kami haturkan, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina wa habibina wa sayyidil mursalin wa imamil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita menyaksikan ratusan jiwa, ratusan juta manusia mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan kepadanya lah segala pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semiliar mulut mengumandangkan kebesarannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kesucian dan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak pasang mata tertunduk di hadapan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu bukti ada ketakwaan di dalam hatinya. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Sesungguhnya hari raya Idul Adha, ibadah kurban dan hari-hari tasyrik termasuk menjadi syiar-syiar, menjadi simbol-simbol agama kita yang seharusnya kita agungkan, kita sambut dengan penuh kesyukuran, penuh dengan kebahagiaan tak terkira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perayaan hari raya Idul Adha itu selalu identik dengan ibadah dan prosesi ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban mempunyai clue yang sama. Bagaimana prosesi ibadah haji dan ibadah kurban memberikan pesan tentang karena dan hanya untuk dan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu amati, semua rangkaian ibadah haji, baik itu rukunnya, baik itu wajibnya, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika Allah bersumpah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, hanya untuk Allah prosesi ibadah haji bagi yang berkemampuan. Bahkan disempurnakan di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah umrah dan ibadah haji hanya untuk Allah. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kita lihat sederhana sekali. Ketika jemaah haji kemarin yang menjadi klimaks tanggal 8, 9, 10 dan hari-hari ini menjadi tasyrik, mengucapkan kata talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku siap ya Allah, aku sanggup memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku siap ya Allah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, semua kenikmatan, laka, milik Kamu. Maka jamaah haji ketika memahami talbiyah sejatinya meneteskan air mata, tanda tunduk kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka ketika kemarin mereka melakukan prosesi wukuf di Arafah, tunjuk siapa presidennya, tunjuk siapa ASN, dan tunjuk siapa pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat. Maka yang kedua, ketika jamaah haji dan umrah melakukan prosesi berihram, al-ihram adalah at-tajarrud, berihram adalah melepas, bukan hanya tinjauan dari sisi fikih, tapi lihat pesan yang harus kita ambil apa? Al-ihram adalah bertajarrud. Berihram adalah melepas. Kelak kita pun tadi akan dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah haji menggantikan kain biasanya, pakaian tokohnya, pakaian pejabatnya, pakaian ASN-nya, pakaian pengusahanya, kemudian menuju Masy'arul Haram, menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, itu digantikan dengan kain ihram. Dan kain ihram itu adalah memutus semua kenikmatan dunia, dan kelak kita semuanya mengantri dan siap-siap menunggu panggilan ilahi Rabbi, yaitu panggilan kematian. Dan panggilan kematian itu kita sejatinya akan dilepas pakaian kita oleh keluarga kita cinta,
Dan kain kafan yang akan membalut kita semua itu akan memutus semua kenikmatan dunia. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap? Padahal dalam Quran surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sejatinya karakter kematian itu kita lari, kita mengelak, tapi ternyata kematian itu selalu memutih kita, baik tanpa adanya ruang dan waktu, tak mengenal tempat dan tak mengenal waktu itu semua. Sudahkah kita siap? Maka rangkaian ibadah haji dari mulai talbiyah, dari mulai berihram, esensinya adalah rihlah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Diedukasi, dibimbing, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak kalian semuanya, kita semuanya, hamba-hamba Allah akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Tawaf memberikan sebuah pelajaran dan pesan. Ar-Ramal di putaran, 3 putaran pertama mengajarkan tentang komitmen. At-Tawaf adalah mengelilingi, komitmen, konsekuensi agar kita selalu dekat, badan kita dekat dengan Ka'bah, agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan antara rukun yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan kita memilih baik di dunia tapi buruk dan sengsara di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah, subhanallah. Sa'a yas'a, artinya berusaha. Ketika Hajar dan Ismail dihantarkan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam, dibawalah Hajar bersama anaknya Ismail, melihat, tengok kanan kiri, itu adalah wad, itu adalah bukit yang tidak ada kehidupan, garing, gersang, tanpa adanya kehidupan. Ditohoklah Hajar, ditohoklah Ibrahim bersama Hajar. Ayah, kamu tega meninggalkan aku bersama Ismail di negeri lembah yang gak punya kekuatan apa-apa? Kamu tega? Diam Nabi Ibrahim alaihissalam di balik bukit seraya berdoa, dan itu dia badikan dalam Quran surat Al-Baqarah, dia badikan dalam Quran surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ternyata betul muasar. Maka saat itu Hajar memohon di bukit Safa, naik dikit, memohon inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihim. Tuh coba, mana air? Tuh coba di Bukit Marwah. Kemudian di lampu hijau jamaah haji mencoba untuk mengejar itu, dan ternyata sampai di Marwah itu hanyalah fata morgana, tidak ada kehidupan. Kemudian kembali ke Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Ternyata tidak ada air. Terus mengejar, melakukan komitmen, melakukan ikhtiar, dan dibalut dengan kekuatan doa. Apa yang terjadi? Ternyata ngocor dari bawah. Zumi, zumi, zumi. Zam-zam menjadikan sebuah samrah, menjadikan sebuah buah dari kekuatan ikhtiar, komitmen yang tak pernah henti, yang terus istiqamah dilakukan, dibalut dengan doa. Zam-zam menjadi sebuah oase samrah pasif begitu luar biasa dari dua kekuatan tadi.
Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya prosesi ibadah haji bertemakan tentang karena dan untuk dan diperuntukkan oleh Allah. Klimaksnya adalah al-wuqufu bi Arafah. Bagi seorang jamaah haji tidak melakukan wukuf pada haji, tidak ada haji baginya. Al-wuquf artinya berhenti. Seperti hanya bapak-bapak, ibu-ibu mewakafkan Qur'annya, mewakafkan tanahnya. Maka prosesi wukuf adalah berhenti sejenak bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi hari yang begitu luar biasa. Prosesi wukuf di Arafah menjadi sebuah oase meditasi, bagian dari murajaah, berhenti dari semua hubungan dunia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ jemaah memohon pertolongan, memohon munajat di hadapan Allah. Kelak kita semuanya akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Bagaimana kondisinya saat itu? Matahari sejengkal. Saat itu umat dan manusia bertelanjang kaki, bahkan bertelanjang bulan. Ada yang berjalan dengan kaki mereka, ada yang berjalan dengan kendaraan mereka, ada yang berjalan dengan muka mereka. Lantas Aisyah bertanya, kalau seperti itu mereka saling melihat ya Rasul, bagaimana mungkin bisa melihat? Kamu disibukkan syafaat, meminta perlindungan, kondisinya panas, terik, perih, pedih. Dan ternyata prosesi wukuf di Arafah pun sama, hanya berbalut kain ihram. Mereka punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka prosesi wukuf di Arafah dijadikan sebuah hari bermurajaah, bermuhasabah antara diri kita dengan Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah semua prosesi-prosesi ibadah haji, baik yang rukunnya maupun yang wajibnya. Itu semuanya memang diarahkan, esensinya adalah rihlah menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita yang tidak berangkat haji, ibadah kurban punya titik clue yang sama. Apa pesannya? Secara historik, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah yang mandul. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-102, ketika Allah berfirman, wa qala inni dahibun ila rabbi. Saat itu Nabi Ibrahim galau karena Sarah masih belum dikaruniai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahib, wa qala inni dahib. Saya berangkat, saya menuju, bukan curhat di media sosial. Bisa jadi kalau hari ini atau saat itu ada TikTok kan, atau Facebook atau ini bisa jadi curhatnya di media sosial. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah. Ini dahib ila rabbi, saya yakin Nabi Ibrahim memohon petunjuk Allah, Allah akan memberikan petunjuknya. Apa yang diminta? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan yang saleh dan salihah. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian diberikan kabar gembira anak yang luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai beranjak dewasa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpikan sesuatu. Kemudian menyampaikan, qala ya bunai Ismail ta'al. Nak, sini nak.
Ismail, ta'al. Inni ara fil manami anni adbahu. Ismail, semalam aku bermimpikan aku menyembelih kamu. Lantas ayatnya fandur mada taro. Kalau Nabi Ibrahim bisa kejawab, pertanyaannya piye sorna? Piye kira-kira nak? Gimana nak? Anak yang saleh dengan balutan dialog-dialog iman dari seorang ayahnya, dari seorang bundanya, tidak ada jawaban. Hah? Sawab? Apa ya? Apa tadi bilang? Aku mau dibunuh, aku mau disembelih, aku mau dikorbankan. Entar dulu lah ya. Kita dendangkan lagu-lagu kebahagiaan sepasang suami istri mendambakan seorang putranya, seorang putrinya sebagai pelipur lara penerangan jiwa. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam, fandur, if'al ma tu'mar, if'al ma tu'mar, eksekusi ayat, lakukan ayat, if'al ma tu'mar ayat. Sudah, kalau itu sudah perintah Tuhan, lakukan saja ayat. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apa yang terjadi? Ismail ini dikorbankan. Ismail ini digadaikan. Ismail ini diberikan, disedekahkan kepada Allah. Disitulah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun pengen punya anak sebagai pelipur lara penentram jiwa, tapi ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, rumah Nabi Ibrahim diketok. Assalamualaikum ya Ibrahim. Diabadikan di dalam Quran surah Al-Zariyat, An-Nahl dan Ibrahim. Al-Zariyat di ayat yang 24 sampai ayat yang 30 Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la tahaf wa basharuhu bighulamin 'alim qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul 'alim. Diketuk pintunya rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, silakan masuk. Faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim ngetok ke istrinya, ada apa yang bisa kita berikan tamu-tamu ini? Siapa tamu-tamunya bapak-bapak? Kaum munkarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Siapa? Dalam tafsirnya mereka adalah Jibril, Israfil dan Mikail, memberikan kabar gembira. Ketika anak daging sapi diberikan kepada tamu-tamu yang misterius tadi, ternyata tidak mau makan. Sudah Ibrahim, cukup. Kami datang hanya ingin memberikan kabar gembira. Akan datang anak yang alim dari rahimnya Sarah. Dan ternyata Sarah di balik tirai rumahnya mendengar. Fasaqat wajah wa qalat azuzun aqim. Tepuk pipinya. Itu mana? Azuz, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan saya sudah menopause. Fasaqat wajah, nempelin pipinya. Fasaqat wajah wa qalat azuzun aqim. Saya sudah tua, saya sudah menopause. Berapa usia saat itu? 90 tahun. Apa jawaban mereka? Qalu kadzaliki qala rabbuki.
Mereka berkata, ini sudah SK Tuhan. Ini sudah ketetapan Tuhan, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu kadzalika qala rabbuki. Ini Tuhan Anda yang berkata. Innahu, sesungguhnya Allah wal hakimul alim. Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha lemah lembut. Kalau sudah menetapkan sesuatu, maka terjadi. Apa yang terjadi? Buah dari korban adalah pecah telur. Sarah yang sudah menopos, Sarah yang sudah tua, ternyata lahirlah siapa? Ishak. Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah kekuatan dari haji kurban. Bahkan terakhir hari ini lagi musim PPDB, penerimaan peserta didik baru. Maka sejatinya bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda sekalian, keluarga muda berkiblatlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam prosesi mendidik anak-anaknya. Dialah seorang suami yang suksesi mendidik anak laki-laki, cucu, cicitnya jadi nabi. Sejatinya kita harus berkiblat. Bahkan di setiap tahiyat akhir, apa yang disampaikan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dua nabi, dua keluarga nabi yang memberikan teladan dalam proses pendidikan anak dan dalam berkeluarga. Nabi Muhammad suksesi mendidik anak perempuan-perempuannya, telah mengantarkan anak perempuannya, dan ternyata konsep leadership disilang sama Rasulullah SAW. Abu Bakar, Rasul nikah dengan Aisyah, anaknya. Umar, Rasul nikah dengan anaknya Hafsah, dan Utsman menikahi anak perempuannya, dan Ali nikah dengan anak perempuannya yaitu Fatimah. Sedangkan Nabi Ibrahim sukses mendidik anak laki-laki tadi. Maka ada 4 kata kunci, singkat saja. Yang pertama, visi Nabi Ibrahim dalam proses pendidikan adalah mencetak generasi saleh, dan itu dia berikan tadi di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. 2, misinya adalah syumuliyah, totalitas dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, ya, kurikulumnya jelas. Ketika Nabi Ibrahim memohon Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jelas kurikulumnya. Kalau tadi misinya adalah totalitas, tidak setengah-setengah, bukan hanya di urusan masjid, tapi urusan ekonomi, urusan politik, semuanya adalah tentang tema ketauhidan, iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurikulumnya jelas, tilawah sebagai pencerahan intelektual, tazkiyah sebagai penguatan spiritual, ta'lim sebagai pengembangan keilmuan, dan hikmah panduan operasional dan berkarakter sesuai dengan akhlak mulia, yaitu akhlak karimah. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan Nabi Ibrahim menjadikan Baitullah menjadi bi'ah yang luar biasa. Begitu pula Nabi Ibrahim selalu mewanti-wanti, mata kuduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah sepeninggalanku? Bukan bertanya-tanya mata kuduna min ba'di, apa yang kalian makan setelah sepeninggalanku ini. Maka visinya adalah mencetak generasi saleh, misinya adalah syumuliyah, totalitas, tidak tanggung-tanggung. Kemudian kurikulumnya jelas, ada tazkiyah, ada ta'lim, ada tilawah, dan bi'ahnya bukan bi'ah sembrono. Apalagi kalau itu benar-benar tercampur dengan virus akidah, virus adab, dan virus-virus yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilhamd. Hadirin sidang salat Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tema besar di
dalam 10 awal di bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah dan kita masih berada di bulan-bulan yang Allah sucikan. Mari kita merenung. Ibadah haji merupakan ibadah yang luar biasa, spektakuler. Ada ibadah yang menguatkan fisik, ada ibadah yang menguatkan ruhiyah, ada ibadah yang menguatkan harta. Kurban pun sama. Yang sebenarnya kita akan melaksanakan proses ibadah kurban. Kata klunya adalah bagaimana kita menggerakkan semuanya karena Allah dan untuk dan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari ini, minggu-minggu besok, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan proses pendidikan anak, maka berkiblatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau sudah memberikan timsal keteladanan dalam proses pendidikan kepada anak-anaknya. Anak cucu-cucunya menjadi seorang nabi, orang yang luar biasa. Melalui kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Subhanallah. Alhamdulillah syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna bil iman wal islam. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah. Allahumma yassir umurana wa umur ahlina wa auladina wa umur jaddina wa jaddatina. Allahumma yassir umur abaina wa ummahatina. Allahumma yassir umur jami' asatidatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina. Allahumma yassir umur jami' auladina wa jami' tullabina wa talibatina wa jami' musyrifina wa musyrifatina ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir umur jami' al-muslimin wal muslimat. Allahumma yassir umur jami' al-hujjaj al-indonesiyin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alhum hajjahum hajjam